Oke, dari pembelajaran turunan itu pengertian dari turunan itu sendiri ya, kita masih perlu lagi pendalaman tentang pengertian turunan dan aturan-aturan dari turunan itu sendiri. Nah, pada saat ini saya membuka file-file lama ini ya, sebenarnya ini ada definisi dari turunan itu ditemukan dari dua masalah dan satu tema ya, dan aturan pencarian turunan itu sendiri ya. Coba lihat di sini, file ini saya sudah buat dalam PowerPoint lama ya, masih yang lama PowerPoint itu tahun 2012 ya. Nih 2012 dan ini 2014 ya. Antara 2012, 2013 dan 2014 ya, itu sudah lama sekali ya. File ini sudah ada dan saya pun baru ketemu lagi nih ya, cari-cari, oh ada rumahnya file ini ya. Nah, mudah-mudahan file yang sudah hampir 10 tahun ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua ya. Nah, kita pahami dulu tentang definisi dari ya. Kita pahami dulu. Definisi turunan ya. Turunan satu fungsi f adalah fungsi lain ya, dipakai simbol f aksen, dibaca f aksen yang nilainya pada sembarang bilangan c itu adalah ya f aksen c sama dengan limit h mendekati 0 ya, f c tambah h dikurang f. Nah, ya. Asalkan limit itu ada dan bukan tak terhingga atau negatif tak terhingga. Nah, perhatikan di sini notasi C ini bisa saja menjadi X, yang menjadi apapun, menjadi T, ini hanya variabel saja ya. Nah, asalkan limit ini ada dan bukan tak terhingga atau negatif tak terhingga. Nah, jika limit ini memang ada, dikatakan bahwa F itu dia terdiferensiasikan ya. Jika limit ini memang ada, dikatakan bahwa F itu dia terdiferensiasikan di C. Pencarian turunan disebut juga diferensiasi ya. Oke, bagian kalkulus atau matematika yang berhubungan dengan turunan itu disebut dengan kalkulus diferensial. Jadi dilihat di sini ya, bahwa kan, nah ini ya, pencarian turunan itu ini disebut juga sebagai diferensiasi. Kata lain dari turunan itu bisa disebut juga sebagai diferensiasi ya. Oke. Oke, contoh satu ya. Kita pakai contoh. Andaikan fx sama dengan 13x kurang 6, carilah turunan dari fungsi itu di x nya 4. Nah, ini caranya bagaimana penyelesaiannya? Maka tinggal kita ganti ya, x itu atau c tadi dengan 4, berarti limit h mendekati 0 ya, f4 tambah h dikurang f4. Nah, sehingga nanti f4 tambah h kita masukkan ke dalam fungsi itu kan. Nah, berarti limit 13 kali 4 tambah h dikurang 6 dikurang ya 13 kali 4 ya, x ini kita ganti dengan 4 ya, dikurang 6 per h ya. Oke, ini menjadi limit h mendekati 0 ya, itu 13 h ya per h ya. Nah, kenapa begitu nanti? Oke, ini menjadi hasilnya adalah 13 ya. Nah, ini nanti mungkin ada bingung di sini ya, kenapa nanti dapatnya 13 di sana. Kita perhatikan di sini ya, karena ini ya nanti dia ya 13 kali 4 ini nanti kan positif ini ya kan, 13 kali 4 ini dikurang ini 13 kali 4 di sini kan sama ya. Nah, tentu habis itu. Nah, selanjutnya di sini kan ada negatif 6 ya. Negatif 6 ini nanti perhatikan di sini, negatif kali negatif di sana menjadi positif ya. Nah, jadi negatif 6 dengan positif 6 juga habis di situ. Nah, sisanya itu tinggal ini 13 kali h yang ini ya, menjadi 13h. Nah, atau mungkin
bisa dijelaskan di bawah ini ya, sebelum pada hasil yang di atas itu kan dia begini nih ya. Harusnya kan dia menjadi limit ya, H mendekati 0 ya, 13 kali 4 itu kan berarti 52 ya. Oke, 52 ini kan begini ya, 52 gitu kan, ditambah 13H gitu kan, dikurang 6. Nah nanti perhatikan ini dikurang 52 lagi ya, 13 kali 4 itu kan, negatif kali negatif tambah 6 ya, dibagi H. Nah ini perhatikan di sini bahwa 52 dengan 52 ini habis nih, positif 52 negatif 52 ini kan, negatif 6 dan positif. Sehingga sisanya ini kan 13H dibagi H yang ini tadi. Itu contoh 1 ya. Oke. Dengan mempergunakan definisi dari turunan itu kita bisa menentukan turunan suatu fungsi ya, gitu. Itu yang misalnya masuk di contoh 2 ya. Jika x fx adalah x pangkat 3 tambah 7, carilah turunannya di C ya. Oke, kita pakai rumus itu ya, rumus turunan tadi ya, limit H mendekati 0 fc tambah H dikurang fc per H ya. Oke, jadi nah sekarang kita ini ya, karena dia x pangkat 3 maka x ini ya kita ganti dengan C tambah H untuk ini kan, berarti C tambah H dalam kurung pangkat 3 ditambah 7 kali C tambah H tentunya ya. Oke, nah untuk fc nya berarti x ini kita ganti dengan C ya, berarti C pangkat 3 tambah 7C dibagi H, nah, kan gitu. Nah sekarang kita uraikan nih ya, C tambah H pangkat 3 itu ini 3C pangkat 2 kali H tambah 3C kali H pangkat 2 tambah H pangkat 3 ditambah 7H ya. Dibagi H. Nah di sini juga perlu penjelasan lagi ya, karena nanti di sini kita perhatikan ya, C tambah H pangkat 3 ini kan sebenarnya dia kan di sana ya, ada penjelasan ini kan C tambah H pangkat 3 ini kan, ini kalau kita uraikan dia kan sebenarnya kan C pangkat 3 ya, gitu ya, ditambah ini ya 3C pangkat 2H gitu kan, ditambah ya 3C H pangkat 2 ditambah H pangkat 3. Ini cuman di sini ada positif C pangkat 3, nanti di sini ada negatif C pangkat 3, habis dia. Selanjutnya di sini positif 7C ini nanti ya, ini dikurang nanti negatif kali ini dikurang 7C, habis juga. Gitu kan. Nah maka yang sisa itu nanti dari penggunaan itu hanya ini 7 kali H itu yang ini 7H. Dan ini kan C pangkat 3 nya habis masih sini 3C pangkat 2 kali H tambah 3C H pangkat 2 tambah H pangkat 3 yang ini. Gitu ya. Selanjutnya kita teruskan ya, itu bisa kita faktorkan hanya ini, kita faktorkan hanya ya. Jadi 3C pangkat 2 tambah 3C kali H ya ditambah H pangkat 2 itu kan dikali dengan sebenarnya kan ini sebelum ke bawah ini kan dia menjadi ini ya, ini hanya kita kasih keluar ya di limit ya, limit H mendekati 0 gitu kan, berarti kan H kali ini ya, berarti tinggal 3C pangkat 2 kan, ditambah 3CH ya, ditambah H pangkat 2 nanti ditambah 7. Nah ini kan semua tadi dibagi H, nah otomatis nih H dengan H habis, ini sisa ini nih. Nah ini ya. Nah ketika kita lihat di sini, maka ketika H disubstitusikan di sini, maka yang sisa itu hanya ini yang tidak memiliki H di sana itu 3C pangkat 2 dan 7. Maka hasil akhir itu 3C pangkat 2 ditambah 7 ini hasil akhir. Gitu ya. Oke, dipahami lagi tentang notasi dari turunan itu ya. Jadi kalau notasi fungsinya fx ya, maka turunan pertama itu mempergunakan f aksen x seperti ini. Nah kalau notasinya dalam persamaan ya,
Y sama dengan ya, atau Y aksen ya, turunan pertamanya maka Y aksen ya. Oke, nah kalau notasinya D ya, berarti turunan pertama dari fungsi itu dxy ya, dxy ya, diferensial x dari fungsi y. Nah kalau notasi Leibniz maka dia mempergunakan notasi dy per dx gitu ya untuk turunan pertama. Nah kalau untuk turunan kedua maka dia menjadi nah turunan kedua itu artinya kan turunan dari turunan pertama ya, berarti menjadi f aksen 2 di sini kan, nah gitu, x ini y aksen 2. Nah, kalau untuk notasi d itu diferensial berarti d pangkat 2x, y ini artinya bukan pangkat 2 ya, turunan kedua dari fungsi itu. Nah kalau notasi Leibniz begini ya, perhatikan d pangkat 2 ya di sana ya, nanti x 2. Begitu terusnya ya, turunan ketiga. Nah, turunan keempat yang perbedaan ya. Jadi untuk notasi f dan y itu maka dia dalam kurung 4 gitu ya. Nah, begitu seterusnya gitu kan sampai turunan ke n. Nah ini beberapa notasi-notasi turunan yang digunakan dalam penulisan-penulisan yang berbeda. Mungkin buku-buku matematika atau buku kalkulus itu menuliskan dengan cara yang berbeda. Jadi harus dipahami itu pengertiannya sama, bisa notasi F, bisa notasi Y, bisa notasi D ya, dan bisa notasi Leibniz.